Tanggal 29 Juli subuh agak panas dan lembab. Di dalam pagoda Jiangnan. Luo Feng. Suara jernih Zhao Ruo terdengar di seluruh pagoda. Senior, Luo Feng muncul di balkon lantai 2 pagoda dan memandang Zhao Ruo di bawah, berteriak sepagi ini, apakah kamu butuh sesuatu? Butuh sesuatu? Bagaimana Anda bisa begitu tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Mata Zhao Ruo membelalak, aku baru saja mendengar semuanya saat sarapan di kafetaria. Anda akan bertanding melawan Candace sore ini, dan, Anda benar-benar berani mempertaruhkan taruhannya menjadi 10 miliar. Petik 2. 10 miliar adalah jumlah yang besar bahkan untuk satu wargot. Meskipun para jenius ini semuanya kaya dari barang yang mereka terima dari berbagai organisasi dan negara, mereka masih harus mengeluarkan uang untuk instruksi manual, seragam pertempuran, kecuali mereka memiliki kepercayaan mutlak, siapa yang akan mempertaruhkan 10 miliar. Cepat beritahu aku, apakah ini benar? Zhao Ruo mendesak. Itu benar, mengangguk Luo Feng. FUCK. Zhao Ruo memandang Luo Feng seolah-olah dia orang gila, kamu benar-benar gila. Senior, aku akan menenangkan pikiranku dulu untuk mempersiapkan pertempuran sampai mati di sore hari. Tepat setelah mengatakan itu, Luo Feng kembali ke kamarnya. Ketika dihadapkan dengan senior yang berisik ini yang bahkan lebih berani dari seorang pria, tindakan terbaik Luo Feng adalah bergegas dan bersembunyi. Di kamarnya, aroma kayu cendana terpancar di udara. Luo Feng duduk bersila, hatinya diam seperti air. Sebagai seorang veteran yang bertarung dalam 36 pertandingan di bulan Juli, Luo Feng sangat jelas bahwa tidak ada cara untuk menentukan siapa yang akan menang dalam pertempuran sampai mati ketika kedua petarung memiliki keahlian yang sama. Misalnya, jika salah satu dari mereka tidak dalam kondisi terbaiknya, mereka bisa langsung dibunuh oleh lawannya. Jika mereka dalam kondisi terbaiknya, mereka bisa membunuh lawannya. Kondisi terbaik adalah memiliki hati yang setenang air, benar-benar kosong. Ya, kami mengatakan itu, tetapi berapa banyak orang yang dapat menjernihkan pikiran mereka sepenuhnya dan setenang air? 2 jam kemudian, bangunan terbesar di kamp pelatihan elit, 9 lantai besar. Di lobi lantai 9, kira-kira 100 orang berkumpul di sini. Hanya ada 183 siswa di seluruh kamp pelatihan, dengan guru wargot ditambahkan di sana, jumlah orang hampir tidak melebihi 200. Dan sekarang, ada sekitar 100 orang berkumpul di sini, jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang tertarik pada pertempuran antara Luo Feng dan William. Pertandingan yang dipertaruhkan dengan 10 miliar di telepon. Pertandingan seperti ini akan sulit ditemui selama setahun di kamp pelatihan. Dan salah satu peserta adalah siswa veteran yang kuat, Candace Paulinus, sementara yang lainnya adalah rookie, Luo Feng, yang namanya baru-baru ini menyapu kamp pelatihan. Luo Feng bertarung dengan sangat baik dalam jenis pertempuran ini, jadi peluangnya untuk menang tidak kecil. Di pihak Tiongkok, Si Jiang memberikan penilaiannya pada sekelompok pemuda. Candace akan menang. Di pihak Amerika, seorang gadis kulit hitam pendek dengan tenang mengumumkan penilaiannya seperti orang suci. Candace memiliki peluang 70% untuk menang. Luo Feng memiliki 30%. Di sisi India, seorang kasar botak yang tampak seperti dibentuk dari baja berbicara perlahan seperti seorang biarawan. Tokoh legendaris memberikan kesimpulan mereka satu demi satu. Bahkan yang terlemah dari tokoh-tokoh ini memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan Luo Feng dan Candace. Tidak banyak tokoh legendaris yang tertarik pada pertandingan antara Luo Feng dan William, tetapi banyak dari mereka yang tertarik pada pertandingan hari ini. Karena Luo Feng dan Candace cukup kuat, dan taruhannya tinggi. Candace Paulinus, Luo Feng, masuk ke ruang pertempuran. Suara elektronik bergema di sekitar lobi lantai 9. Luo Feng, yang berdiri di sisi Tiongkok dengan mata tertutup, membuka matanya. Luo Feng, lakukanlah, mendorong guru Jiang Fang di sampingnya. Luo Feng memandang Jiang Fang dan kemudian rekan-rekan siswa China-nya, mengangguk, dan langsung menuju ke ruang pertempuran. Candace juga keluar dari kerumunan dan menuju ke ruang pertempuran. Luo Feng dan Candace membuka pintu ke ruang pertempuran dan masuk. Setelah itu, pintu itu otomatis tertutup. Luo Feng berbaring di sofa dan mengambil helm biru tua itu.
Dia tidak bisa membantu selain melirik Candace. Candace juga menoleh, mata birunya menatap Luo Feng. Jika tatapan bisa membunuh, maka dia mungkin akan mengiris Luo Feng menjadi lusinan bagian sekarang. Luo Feng, jangan kalah terlalu mudah, atau itu akan terlalu membosankan. Saat dia mengatakan itu, Candace menjilat bibirnya seperti ular berbisa. Luo Feng menyeringai dan memakai helm. Candace juga memakai helmnya. Di ruang virtual, Luo Feng dan Candace dengan cepat mengenakan seragam pertempuran mereka dan memilih senjata mereka. Setelah itu, Luo Feng, yang memiliki peringkat lebih rendah pada peringkat naga hitam, memilih tempat pertempuran kota yang penuh badai dan hancur. Badai mengamuk, setiap tetes hujan menghantam kota yang telah lama ditinggalkan itu. Gedung-gedung tinggi sudah lama rusak dan beberapa sudah roboh. Di jalan yang cukup lebar untuk menampung 4 mobil, cukup banyak mobil yang terbalik dan tertutup karat. Pada saat ini, 2 bayangan muncul di jalan pada waktu yang bersamaan. Luo Feng, Candace. Anda memilih lokasi badai. Candace, yang berseragam hitam, memandang Luo Feng dari jarak sekitar belasan meter. Tatapan Luo Feng dingin. Tekniknya, petir, terinspirasi dari kilat yang diamati tepat sebelum badai. Setelah itu, dia membuatnya setelah berlatih keras di tengah badai. Luo Feng juga menyadari bahwa dia dapat mengeksekusi tekniknya dengan lebih baik di lingkungan yang penuh badai. Pertempuran dimulai. Suara elektronik bergema di sekitar langit kota yang hancur. Suara mendesing. Tubuh Candace berubah menjadi hantu dan, seolah-olah dia telah bergabung ke dalam badai, bergegas menuju Luo Feng. Dentang. Luo Feng mencabut pedangnya seperti kilat dan juga menyerbu ke depan. Suara mendesing. Pedang hantu itu datang dari samping seperti kilat dan cahaya dinginnya langsung menebas leher Candace. Namun tatapan Candace terasa dingin, tubuhnya seperti ular di tengah badai dan pedangnya seperti lidah ular yang langsung menyodok ke arah kepala Luo Feng. Pada saat yang sama, ledakan sonik terdengar, sepotong logam dari salah satu mobil yang rusak. Potongan logam itu ditembakkan ke arah pedang hantu Luo Feng. Dan pedang itu menusuk ke arah kepala Luo Feng. Mundur. Luo Feng langsung membuat keputusan. Dengan pemahamannya tentang lingkungan berkat teknik levelnya yang sempurna, dia secara alami memahami bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika potongan logam itu terbang ke arahnya. Saat mundur, cahaya putih menyala. Di bawah kekuatan 2,8x, cahaya dari bilah hantu memang luar biasa. Seperti kilat, itu menjadi lebih seperti mimpi di badai ini. Saat itu menggores potongan logam itu melemahkan daya dorong pedang yang cepat namun kuat. Teknik, petir, dentang. Dengan 2 suara itu, Luo Feng menggunakan semua kekuatannya untuk mundur hingga jarak 30 meter. Teknik level sempurna. Luo Feng memandang ke arah Candace yang jauh. Mawar, huff. Candace, dalam seragam pertempuran hitamnya, berkata dengan suara dingin, terkejut. Selama mereka tidak menyedot terlalu banyak, sebagian besar siswa lama yang telah berada di sini selama 4 atau 5 tahun semuanya telah mencapai level yang sempurna. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih pemula. Setelah mengatakan itu, Candace datang menyerangnya lagi. Saat sosok kabur Candace mendekat, bayangan itu langsung terbelah menjadi 2 bayangan. Peng! Luo Feng menendang mobil yang rusak itu ke samping. Tendangan yang menahan tenaga lebih dari 20 ton tersebut menyebabkan mobil yang rusak itu langsung meledak. Sejumlah besar komponen mobil terbang ke arah tempat Candace mengisi daya. Mati! Luo Feng langsung menyerbu ke depan dan mengejar komponen mobil. Suara mendesing. Setelah itu, cahaya seputih salju berkelebat. Untuk sementara waktu, cahaya demi cahaya menutupi Candace. Dan Candace seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, dia mengelak dengan aneh dari waktu ke waktu dan pedang di tangannya dengan mudah memblokir gelombang serangan Luo Feng. Dia bahkan berhasil melakukan serangan balik dari waktu ke waktu. Dentang. Komponen mobil dan pecahan di area tersebut menjadi alat yang digunakan kedua belah pihak untuk mengalihkan perhatian lawan. Setiap langkah dan gerakan mereka dapat menggunakan lingkungan mereka untuk membantu mereka. Meskipun tidak membiarkan komponen mobil memengaruhi dirinya sendiri, mereka akan menggunakannya untuk menghalangi gerakan lawan. Teknik level sempurna versus teknik level sempurna. Pedang Luo Feng seperti petir yang tidak pernah berakhir.
Dan pedang Chandes terus berubah, terkadang ia akan dengan lembut bertahan dari setiap serangan, dan terkadang tiba-tiba menyerang entah dari mana. PUCHI. Sebuah bayangan menancap di sisi perisai heksagonal, dan bilah yang panjang dan tipis itu benar-benar melengkung dan mengelilingi perisai saat itu dengan ringan menarik lengan yang memegang perisai. PUCHI. Lengan yang menahan perisai langsung jatuh ke tanah. Ah! Seolah teleportasi, Luo Feng mundur ke jarak sekitar belasan meter. Lengan kiriku telah dipotong, Luo Feng memasang ekspresi buruk. Luo Feng, level kekuatan tinjuku 2,5, jadi kau di atasku dalam hal kekuatan dan kecepatan, Chandes mencibir saat dia mendekat satu langkah pada satu waktu, seolah-olah malaikat maut dalam badai. Sayangnya, teknikku sangat buruk, di atasmu, meskipun bahasa Mandarin Chandes tidak fasih. Wajah Luo Feng pucat, salah satu alasannya adalah karena kehilangan darah, dan yang lainnya karena dia menemukan apa yang salah. Teknik Chandes berada pada level yang sempurna, dan teknik pedangnya mencapai kondisi, tegas namun fleksibel, satu kondisi lebih tinggi dari pedangnya. Dan, teknik pedang Chandes tampak seperti ular berbisa yang aneh. Dan tekniknya juga aneh. Baik teknik dan teknik pedangnya aneh, keduanya digabungkan dengan sempurna. Tanpa perisaimu, kau pasti akan mati. Tatapan Chandes memiliki sedikit kegilaan di dalamnya. Dia akhirnya bisa membalas dendam dengan kejam. Luo Feng mundur dan lari ke sebuah toko di samping jalan. Tidak ada gunanya, Chandes berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Atap toko yang hancur itu bocor di bawah badai. Ada sebuah kolam di lantai toko dan tetesan air jatuh dari atap. Permukaan kolam memantulkan gambar Luo Feng. Luo Feng menunduk dan memandang dirinya sendiri di kolam. Saat tetesan air jatuh ke kolam, permukaan yang biasanya tenang seperti cermin beriak. Cermin, riak. Pengerahan kekuatan pedang 9 tahap guntur. Luo Feng mengerutkan kening. Cermin. Cermin. Ekspresi Luo Feng membeku. Cermin. Luo Feng memasang wajah terkejut. Saat ini, Chandes masuk ke toko seperti seorang pria yang menghadiri jamuan makan. Dia berjalan menuju Luo Feng dengan pedangnya. Di tangan sambil tersenyum, Luo Feng, aku akan mengambil 10 miliar, jadi terima kasih sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya maju ke depan seperti hantu secepat kilat. Pedang hitam tipis di tangannya melintasi jalur aneh saat menuju leher Luo Feng. Kaulah yang akan memberiku 10 miliar. Luo Feng meraung, dan tubuhnya menyerang ke depan. Kecepatannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan benar-benar menghindari pedang mengerikan Chandes. Di saat yang sama, cahaya seputih salju sepertinya membentuk petir di toko ini, kecepatannya sangat cepat sehingga Chandes bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghindarinya. PUCHI. Kepala langsung terbang. Namun, sosok pengisian Luo Feng muncul di jalan berbadai yang berjarak sekitar 10 meter dari Chandes. Peng! Mayat tanpa kepala Chandes jatuh. Di ruang pertempuran, kesadaran Luo Feng dan Chandes pada dasarnya diusir dari ruang virtual pada saat yang bersamaan. Aku tersesat. Aku tersesat. Chandes masih memakai helm biru tua saat ini, kegelapan adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat matanya. Namun, dia tidak melepas helmnya, dia hanya duduk diam di sana. Bagaimana saya bisa kalah? Tidak mungkin aku tersesat, tidak mungkin. Dia hanya memiliki satu tangan dan saya memiliki keunggulan absolut. Serangan terakhirnya, kecepatannya, Chandes duduk di sofa dan buku jarinya retak sampai memutih. Penyesalan, dia benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Dari kecepatan Luo Feng di akhir, Chandes sangat mengerti, bahwa level kekuatan tinju Luo Feng naik dalam jumlah besar. Aku benar-benar membiarkan dia kembali pada waktu yang paling penting. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya benar-benar menghadapi kasus seseorang membuat terobosan selama pertempuran. Tubuh Chandes gemetar. Salah satu alasannya adalah karena dia kehilangan 10 miliar dolar China karena pertempuran ini. Dia hanya penerus keluarganya, bukan kepala, yang berarti jumlah uang yang banyak baginya. Alasan kedua adalah karena gadis yang dia kejar. Chandes benar-benar membenci, saingan cinta, ini, Luo Feng. Dia selalu menahan amarahnya dan akhirnya diberi kesempatan untuk memberi Luo Feng pelajaran. Siapa yang tahu bahwa bukan hanya dia tidak bisa memberi Luo Feng pelajaran, dia adalah orang yang dipukuli. Ini memalukan. Akhirnya, hal yang paling membuat Chandes marah adalah kenyataan bahwa dia ingin dengan kejam memukuli Luo Feng dan membuatnya kehilangan banyak uang.
Tetapi tidak hanya dia membiarkan lawannya mendapatkan uang, lawannya bahkan memiliki terobosan. Chandes pasti berkontribusi pada terobosan Luo Feng. Tentu saja, penyebab paling penting dari terobosan Luo Feng adalah kenyataan bahwa Luo Feng telah menyelesaikan tahap ketiga dari 9 tahap pedang guntur, bahkan sebelum dia memasuki kamp pelatihan. Setiap hari, dia akan berlatih dengan getir tanpa bersantai sama sekali. Karena dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih hati-hati, fondasinya menjadi semakin kokoh. Bahkan tanpa terobosan ini, Luo Feng secara alami akan mencapai tahap keempat dalam 3 hingga 5 bulan lagi. Namun, hal yang luar biasa baginya untuk mencapai tahap keempat 3 sampai 5 bulan sebelumnya. Pertempuran ini memang menyumbang banyak. Bagaimana mungkin Chandes tidak marah setelah 3 alasan itu? Bagaimana dia bisa puas? Tantangan, Luo Feng menang. Suara elektronik bergema di sekitar lobi lantai 9, itu bisa terdengar di ruang pertempuran juga. Tubuh Chandes sedikit bergetar sebelum dia melepas helm biru tua miliknya. Chandes, terima kasih, Luo Feng sudah berdiri di depan pintu. Chandes, Hamfet, dengan dingin saat dia juga berdiri. Tiba-tiba, nada merdu terdengar dari ponsel di saku Luo Feng, yang membuat ekspresi Chandes semakin parah. Luo Feng tersenyum saat mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan itu. Seperti yang diharapkan, itu adalah pemberitahuan perubahan saldo yang dikirim dari banknya, total 20 miliar tiba. 10 miliar diantaranya adalah apa yang dipindahkan Luo Feng dari banknya ke rekening khusus sistem tantangan sementara 10 miliar lainnya adalah yang diperoleh Luo Feng. Pintunya terbuka. Luo Feng dan Chandes keluar. Keduanya menyadari sekilas bahwa lobi lantai 9 sedang gempar. Beberapa wargot dan tokoh legendaris di kamp pelatihan terkesima karena, dari sudut pandang mereka, peluang kemenangan Chandes lebih besar. Mereka sudah jelas bahwa teknik Chandes dan teknik pedangnya saling bertumpuk. Ini juga mengapa meskipun Luo Feng memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar, dia masih dirugikan dan kehilangan lengannya. Luo Feng, Luo Feng, nis cukup banyak orang, terutama orang Tionghoa, yang mengacungkan jempol atau bersorak dengan penuh semangat. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan. Berbeda dengan Luo Feng, Chandes memiliki ekspresi yang sangat buruk sehingga wajahnya tampak hitam. Faktanya, dia hampir tidak bisa mengatakan beberapa kata kepada beberapa siswa yang kuat sebelum dia dengan cepat pergi menuju tempat tinggalnya. Kali ini, Chandes tidak bisa melampiaskannya, dia menjadi semakin marah. Dia penuh kebencian. Dia membenci Luo Feng, dan dia membenci dirinya sendiri karena kalah. Malam di hari yang sama, Luo Feng sendirian di kamarnya. Bahkan setelah mengobrol dengan keluarganya, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia benar-benar mendapatkan banyak uang kali ini. 10 miliar bahkan bukan yang terbaik. Bagian terpenting adalah dia benar-benar menyelesaikan tahap keempat dari 9 tahap Thunder Blade di saat-saat terakhir. Tahap keempat dari 9 Stage Thunder Blade memang sulit. Saya menyelesaikan 3 tahap pertama dengan relatif cepat, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan tahap keempat ketika saya berada di kota Jiangnan. Setelah datang ke kamp pelatihan, teknik dan kendali saya atas kekuatan saya meningkat pesat. Tapi meski begitu, saya tidak bisa menyelesaikannya. Luo Feng sangat berterima kasih. Adegan dengan riak yang terbentuk di kolam di ruang virtual selama pertempuran. Sangat mirip dengan adegan di mana ia menyelesaikan tahap kedua dari 9 Stage Thunder Blade. Tetesan air membentuk riak. Yang paling penting bukanlah riak atau tetesannya, tapi cerminnya. Permukaan air yang seperti cermin. Luo Feng bersyukur, semakin tenang permukaannya, semakin jelas riak-riaknya setelah tetesan jatuh. Itu sama dengan pengerahan tenaga. Yang paling penting bukanlah berapa kali Anda mengerahkan kekuatan. Tetapi fakta bahwa pengerahan tenaga harus dilakukan melalui seluruh tubuh. Setelah memahami fakta ini, Luo Feng, yang sudah menjadi jauh lebih baik dalam mengendalikan kekuatannya, langsung menyelesaikan tahap keempat. Tahap keempat. Sekarang setelah saya menyelesaikan tahap keempat, level kekuatan tinju saya adalah 3,5. Mata Luo Feng berbinar, dan level tower percobaanku 3,4, hampir, 3,4x 3,5 adalah 11,9. Aku sangat dekat. Saat level menara uji coba saya mencapai 3,5, penguat kemampuan pertempuran saya akan melampaui 12.
Menurut kontrak dengan Dojo of Limits, selama dia mencapai penguat kemampuan pertempuran 12 sebelum tanggal 1 Agustus dia akan menerima seragam pertempuran seri ke-9, satu set senjata lengkap, instruksi manual lengkap, dan sebagian dari darah naga senilai 80 miliar. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak menyebutkan darah naga senilai 80 miliar, Luo Feng pasti menginginkan instruksi manual, 9 tahap guntur pisau, yang lengkap. Ingatlah bahwa, instruksi manual 9 Stage Thunderblade lengkap dengan harga 100 miliar. Bahkan setengah harga adalah 50 miliar. Selain itu, persyaratan setengah harga adalah peringkat kontribusi bintang 4. 4 bintang, kapan Luo Feng bisa mencapai itu? Dan sekarang, dia akan menerima instruksi manual ini secara gratis. Manual instruksi, darah naga, satu set seragam pertempuran, senjata. Bahkan dengan setengah harga, harganya pasti lebih dari 100 miliar. Jika saya harus membelinya, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menghemat uang yang dibutuhkan? Luo Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri. Sampai sekarang, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak mungkin untuk menara uji coba levelnya bahkan tidak naik 0,1. Saya memiliki 2 kali lagi untuk memasuki ruang pelatihan bulan ini. Satu waktu adalah besok malam, sementara waktu lainnya adalah malam lusa. Luo Feng berpikir dalam hati. Besok, tanggal 30, penguat kemampuan bertempurku akan melampaui 12. Bulan lalu, Luo Feng berada di peringkat 50 besar. Jadi di bulan Juli, Luo Feng punya 4 jam untuk menggunakan ruang pelatihan. Dia membaginya menjadi 4 sesi, dia punya 1 jam pada tanggal 9, 25, 30, dan 31. Dia mengaturnya seperti ini karena batas waktu untuk meningkatkan penguat kemampuan bertempur Anda adalah pukul 0 tanggal 1 Agustus. Jadi tentu saja, Luo Feng akan menjadwalkan 1 jam pada 2 hari terakhir. Penguat kemampuan pertempuran 12. Saya pasti akan mencapainya. Pada hari kedua, Luo Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pelatihan bawah tanah sehingga dia bisa membiasakan diri dengan tahap keempat dari 9 tahap pedang petir. Setelah makan malam, dia mulai bermeditasi untuk mempersiapkan dirinya untuk sesi ruang pelatihan malam ini. Hanya sampai pukul 21.35 Luo Feng sampai di lantai 9 dari 9 lantai besar. Luo Feng. Halo, Luo Feng. Orang-orang kulit hitam, putih, dan kuning semuanya tersenyum saat mereka menyapa Luo Feng. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menjawab dengan senyum dan beberapa kalimat sopan saat dia memasuki ruang pelatihan. Dia berbaring di sofa dengan helm biru tua di tangannya. Aku akan mencoba menyelesaikannya hari ini. Dengan sebagian darah naga, aku akan bisa menjadi pembaca roh level Wargot tingkat lanjut dalam 1 atau 2 bulan. Eksistensi yang tak terkalahkan di level Wargot. Luo Feng diam-diam mendorong dirinya sendiri. Setelah itu, dia memakai helm. Di ruang virtual, tanah paduan perak tak terbatas dan tak terbatas. Jauh di sana ada menara tinggi 7 lantai, ini tepatnya menara pengadilan. Suara mendesing. Luo Feng muncul di tanah. Saya ingin mengikuti tes tingkat kekuatan tinju saya, teriak Luo Feng. Tes tingkat kekuatan tinju dilakukan di ruang virtual. Baik di ruang virtual ruang pertempuran atau di ruang pelatihan, selama Anda meneriakkan kata-kata ini ke AI System, Anda akan dapat melakukan tes tingkat kekuatan tinju Anda. Sebab, tes ini super sederhana. Suara mendesing. Penguji kekuatan tinju muncul dari udara tipis di depan Luo Feng. Murid Luo Feng, segera lanjutkan dengan tes tingkat kekuatan tinju, suara elektronik bergema di sekitar langit tanah perak. Luo Feng berdiri di depan penguji kekuatan tinju. Di ruang virtual ini, kekuatan tinjunya yang biasa adalah standar 10.000 kg, kekuatan tinjunya akan berbeda dengan standar ini tidak lebih dari 10 kg. Saat dia menarik napas dalam-dalam, dia menyipitkan mata. Dan sangat meraung. Tinju kanan Luo Feng langsung membelah udara saat 4 pengerahan tenaga dengan cepat mengalir ke lengannya dan kemudian tinjunya. Ini menyebabkan kecepatan tinju Luo Feng meningkat secara dramatis. Saat itu membawa raungan yang mengerikan dengannya, tinjunya dengan kuat menghantam penguji. Peng gelombang-gelombang, penguji kekuatan tinju membuat suara saat itu bergetar hebat. Beberapa angka muncul di layar, 35.080 kg.
Tingkat kekuatan tinju 3,5. Selamat, siswa Luo Feng. Penguat kemampuan bertarung Anda adalah 11,9, suara elektronik tidak memiliki emosi di dalamnya. 11,9, hampir 12. Luo Feng langsung berjalan menuju menara uji coba yang jauh. Penguji kekuatan tinju menghilang sepenuhnya. Lantai 3 menara uji coba. Sebuah gurun. Ujian kelas B lantai 3. Luo Feng, tujuanmu adalah membunuh 190 burung bangkai emas tingkat komandan tingkat rendah dan 10 burung nasar emas tingkat komandan tingkat menengah. Semoga berhasil. Tepat ketika suara elektronik selesai, sejumlah besar monster terbang muncul di langit. Monster terbang. Monster tipe burung herring dikenal karena kekejaman mereka. Bahkan burung bangkai emas terlemah berada di level komandan level rendah. Ayolah. Siapa yang tahu sudah berapa kali Luo Feng mati oleh gerombolan burung pemakan bangkai emas ini di lantai 3 ini? Monster terbang jauh lebih mengerikan daripada monster biasa di darat. Karena begitu monster terbang mencengkeram Anda, ia bisa langsung mengangkat Anda. Manusia tidak punya apa-apa untuk membantunya di udara, jadi mereka pasti akan mati untuk gerombolan monster. Jadi, Anda pasti tidak bisa tertangkap oleh cakar mereka. Gak gelombang-gelombang, terdengar suara menusuk telinga. Burung nasar emas terbang datang menyelam dari langit. Gerombolan monster terbang yang padat tampak seperti awan emas saat menutupi Luo Feng. Tak heran jika banyak guru wargot yang terjebak di lantai 3. Dan tidak peduli apa, Luo Feng harus membunuh sebagian besar monster terbang ini dalam ujian kelas B untuk mencapai menara uji coba level 3,5. Aku harus berhasil, tatapan Luo Feng dingin saat dia memegang pedang hantunya. RUMBLE gelombang-gelombang. Monster terbang langsung menutupi Luo Feng, dan pembunuhan dimulai.